Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Nur Fauziah. NIM saya 421-2011-007. Saya dari kelas Mekatronika A Malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transistor sebagai penguat. Nah, untuk software yang kita pakai itu kita menggunakan LT-Spice. Pada pembuatan transistor sebagai penguat ini, saya akan menjelaskan dari awal merangkai sebuah rangkaiannya sampai dengan menjelaskan sebuah grafik yang ditampilkan dari transistor sebagai penguat ini. Nah, langsung kita mulai aja ya. Kita sekarang klik LT-Spice-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka LT-Spice. Nah, untuk membuat sebuah skematik baru atau rangkaian baru atau halaman baru, kita membutuhkan sebuah halaman. Kita bisa mendapatkannya di pojok kiri atas. Ini ada new schematic, itu kita klik. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk membantu sebuah proses pembuatan rangkaian, di atas ini kita ada toolbars. Nah, toolbars ini digunakan biasanya untuk mengambil sebuah komponen atau menyambungkan dari satu komponen ke komponen lain. Oke, di sini ada wire tulisannya. Wire ini seperti namanya wire untuk menyambungkan satu komponen ke komponen lain. Nah, yang ini ada ground, yang ini ada label, ini resistor, ini ada kapasitor, induktor, di sini ada dioda, ada komponen. Nah, komponen ini untuk berisi sebuah komponen ini berisi sebuah komponen-komponen yang bisa kita pilih nantinya. Ini untuk move, untuk memindahkan sebuah rangkaian atau sebuah komponen. Ini untuk drag, untuk mengambil, kita misalnya mengambil komponen atau mengambil yang ada dalam rangkaian itu. Ini untuk rotate-nya. Ini untuk rotate, untuk memutar si komponen tersebut. Tapi biar lebih mudah, kita bisa pakai Ctrl R aja, biar lebih mudah. Ini untuk teksnya, ini untuk mirror. Nah, ini untuk undonya, untuk kembali, atau ini untuk ridonya. Oke, sekarang kita bikin aja ya. Kita bikin sebuah rangkaian. Nah, baik, sekarang kita mulai merangkai rangkaiannya. Untuk pertama, kita siapkan dulu komponen-komponen yang mau kita rangkai. Nah, untuk komponennya sendiri ini saya belum tata ya arah-arahnya. Nanti setelah mau kita sambungkan dari satu komponen ke komponen lain, baru kita susun. Ini komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita pakai sumber tegangan ya. Terus kita tulis di sini sumber tegangan voltage ya. Voltage, oke, itu udah ada voltage. Ini udah ada. Jadi kita bisa klik OK atau kita bisa pencet enter ya. Kita enter aja. Oke. Untuk sumber tegangan kita gunakan dua sumber tegangan ya. Kita gunakan dua sumber tegangan. Lalu komponen selanjutnya itu ada resistor. Untuk resistor nih kita gunakan 5 resistor dengan nilai yang berbeda-beda. Nilainya nanti kita susun di terakhir ya. Kita gunakan 5 resistor. 1 2 3 4 5. Sekarang kita menggunakan kapasitor. Kita menggunakan 3 buah kapasitor. 1 2 3. Setelah kita ambil kapasitornya, kita akan ambil untuk transistornya sendiri. Kita menggunakan 1 buah transistor. Transistornya NPN, jadi kita klik di komponennya itu NPN ya. Oke, ini NPN, kita klik enter. Oke, kita enter. Setelah itu kita ambil ground. Kita menggunakan 3 buah ground di sini. 1 2 3. Nah, oke, jadi setelah kita susun,
kita bisa dapatkan susunan rangkaiannya seperti dia. Nanti kita bisa rubah sewaktu-waktu pas kita menyambungkan wirenya dari satu komponen ke komponen lain. Oke, sekarang kita butuh ground untuk di V2, V1, dan di sini nanti. Tapi sebelumnya kita sambungin dulu aja wire-nya ya. Oke, ternyata memang ada yang harus disambungin. Harus dirubah maksudnya. Oke, sekarang kita mulai cross check dulu ya. Nah, kita udah isi nih V1-nya dengan sign yang tadi. DC offsetnya 0, amplitudenya 10M, dan frekuensinya 1K. Nah, sekarang yang harus kita isi adalah AC amplitudonya. Kita isi 1 ya. Oke. Di sini muncul tulisan AC1. Nah, untuk yang kedua, V2-nya kita isi itu sekitar 20 volt. Oke, kita isi 20 volt. Nah, untuk C1-nya ini kita kapasitansinya kita isi 100. Oke. Oke, kecil. Oke. Terus untuk R1-nya kita isi sekitar 85K. R1-nya 85K, terus di sini R3-nya kita isi 15K. Untuk R2-nya kita isi 10K. Untuk R4-nya kita isi 2K. Oke. Nah, untuk NPN-nya ini kita pilih pick new transistor. Nah, kita pakai yang gini. Udah langsung muncul ya. Part numbernya 2N2222. Manufakturnya NXP. Polarity-nya itu NPN. VCO-nya 30,0. Arus kolektornya itu ada 800 dan spice modelnya. Spice modelnya itu yang gini. Oke, model 2N2222. Oke, nah, kita pakai yang model 2N222.
kita klik OK. Dah, kita sudah dapatkan jenis transistornya. Sekarang kita isi lagi nilai pada C2-nya. Kita isi 100 juga. Oke. Untuk R5-nya ini kita isi 50K ya. Untuk C3-nya sama, kita isi 100 juga. Oke. Nah, kita lihat dulu semuanya. Pastikan apakah sudah terisi atau belum. Nah, dan oke, ini udah terisi semua ya. Untuk kapasitor kita isi 100 mikro untuk C1, C2-nya juga kita isi 100 mikro, dan C3-nya juga kita isi 100 mikro. Resistor juga kita isi. Terus untuk NPN-nya kita pakai jenis 2N2222, dan untuk sumber tegangannya kita pakai V1-nya itu kita pilih yang sine ya. Kita pilih sine tadi dengan DC offset 0, amplitude 10M, dan frekuensi 1K, dan AC amplitudenya kita isi dengan 1. Untuk V2-nya kita isi 20 volt. Oke, udah. Sekarang kita sudah selesai untuk merangkai ya. Oke, sekarang kita bisa kasih label untuk rangkaiannya. Kita pakai label, kita pakai yang ini nih, yang kotak kecil ini. Jadi ini bisa ground, kita bisa pilih di sini. Ini bisa COM, atau kita bisa pilih ini, input, output, atau bidirect. Kita pakai yang ground, dan kita pakai yang non ya. Oke, sekarang kita pilih label next dulu ya. Kita akan masukkan S di sini, tegangan ya, kita di sini, dan kita akan beri label dia Vin atau tegangan input itu di sini. Oke, sekarang kita kasih label lagi di tegangan outputnya. Kita kasih dia di sini. Oke, Vout-nya udah dapet ya. Sekarang kita kasih lagi Vload. Kita akan kasih di sini. Oke. Dah. Oke, untuk rangkaian ini udah selesai ya. Sekarang kita tinggal mensimulasikannya aja. Untuk mensimulasikannya, nih kita klik run. Kita klik run. Oke. Kita isi stop time-nya ini 10M. Oke, kita isi 10M. Kita klik enter habis itu. Oke, dia langsung akan muncul seperti ini ya. Dan 10M tadi itu akan muncul di sini. Oke, ini rangkaiannya memang kecil ini. Jadi untuk memulai grafiknya nanti akan ditampilkan di sini. Kita tinggal pilih kita mau memunculkan grafik yang mana. Nah, nanti grafiknya akan muncul di sini. Berupa pulsa, amplitudo, atau sinusoidal, nanti akan muncul di sini semua. Oke, sekarang kita mulai untuk pembacaan grafik ya. Tadi kita udah masukkan turn 10M ya. Oke, sekarang kita mulai untuk membaca grafik yang dikeluarkan dari si transistor sebagai penguat ini, rangkaiannya. Kita mau lihat nih tegangan sumbernya. Jadi kita bisa klik, kita arahkan probe-nya pada VS yang tadi. Tadi kan kita udah kasih label nih kotak kecil. Nah, kita klik di situ. Kita klik di daerah yang ada di dekat tegangan sumber. Kita klik di sini ya. Oke. Maka akan muncul nih seperti ini. Nah, kita mau menampilkan grafik untuk Vout-nya dan Vload. Tapi sebelum kita menambahkan, kita bisa klik add plot plan. Kita klik add plot plan. Oke, jadi dia nambah nih satu slot. Oke.
Jadi dia nambah satu slot lagi nih. Dia nambah satu slot lagi di atas. Nah, kita bisa arahkan probe kita pada vload dan kita arahkan pada vout. Oke. Ini vout-nya dan ini vload-nya. Oke. Jadi muncullah seperti ini. Ini sepertinya terlalu kecil ya. Jadi kita bisa perbesar. Nah, maka hasil grafiknya akan dapat nih seperti ini. Untuk vload-nya dimulai dari ini sekitar 8 volt lebih ya. Dengan sinusoidal. Dan untuk vload-nya itu dimulai dari 0 volt. Dan untuk tegangan sumbernya itu dimulai dari 0 volt sampai mencapai puncaknya itu 10 mV dan lembahnya berada di minus 10 mV. Kenapa bisa sampai 10 mV nih? Karena sebelumnya kita masukkan nih di sini. Untuk tegangan sumber ya. Tadi kan kita sudah masukkan kan tegangan sumbernya itu 10 mV. Nah, ini dia. Kita masukkan tegangan sumbernya 10 mV. Maka hasil yang muncul itu akan seperti ini. Ini tegangan untuk Vs ini tegangan sumber, ini vload tegangan output, dan ini vloadnya. Oke, ini untuk grafiknya. Oke, sekarang kita akan mulai menjelaskan si rangkaian tersebut mulai dari grafiknya ya, dan dari segi rangkaiannya. Jadi grafik berwarna hijau ini merupakan sinyal dari Vin atau tegangan inputnya sebesar 10 mV. Prinsip yang dipakai di dalam transistor ini sebagai penguat arus kecil pada basis. Jadi, transistor ini sebagai penguat arus kecil pada basis yang dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor, melalui transistor tersebut nih, ke kolektor atau ke Vout-nya untuk keluarin si outputnya itu. Jadi dari rangkaian ini kita bisa lihat bahwa fungsi transistor adalah hanya sebagai penguat arus basis ketika arus basisnya akan berubah. Jadi perubahan arus kecil pada basis inilah yang dinamakan dengan perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Dari kolektor ke emitornya ya. Terus untuk rangkaian ini sendiri itu rangkaian penguat common emitor. Penguat common emitor itu apa? Penguat common emitor adalah penguat yang kaki emitornya itu di-ground-kan. Nih, ini di-ground-kan. Kaki emitornya di-ground-kan, lalu inputnya itu diambil dari basis. Ini basisnya masuk nih, ini inputnya akan masuk ke basis dan outputnya akan diambil dari kaki kolektor yang ini ada Vout ya, ini kecil jadi nih kita besarin aja nih. Ini basisnya, sumber inputnya dimasukin ke kaki basis, lalu untuk kaki kolektornya itu untuk tegangan outputnya, dan emitornya itu akan di-ground-kan. Terus rangkaian penguat common emitter ini lebih sering digunain ya dibandingkan dengan penguat common base atau common kolektor. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan. Saya Rifda Nur Fauzia dari kelas Mekatronika Amalam, Teknik Negeri Batam, NIM 421-2011-007. Mohon pamit dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.